Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur pasar. Jadi dalam pasar itu pastinya ada interaksi antara penjual dan pembeli di dalam satu lokasi, ataupun bahkan sekarang interaksi antara penjual dan pembeli itu bisa melalui media online. Nah, struktur pasar ini pastinya akan ada beberapa macam kaitannya dengan struktur pasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi berkaitan dengan struktur pasar ini ada pasar tadi sudah saya jelaskan, kemudian pasar kompetitif. Itu suatu pasar terdapat penjual dan pembeli yang memperdagangkan produk identik. Itu ada produk yang identik, sehingga di situ masing-masing mereka akan menjadi penerima harga. Nah, itu yang disebut dengan pasar kompetitif. Selanjutnya adalah struktur pasar. Struktur pasar adalah dengan melihat pasar yang berdasarkan pada satu ciri-ciri barang yang dihasilkan. Barang atau jasa juga bisa. Kalau di dalam sebuah perusahaan itu kan ada kaitannya dengan perusahaan chemical, perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang makanan. Nah, itu ciri-ciri barang yang dihasilkan. Kemudian banyak tidaknya perusahaan, kemudian mudah tidaknya perusahaan baru menjalankan kegiatan produksi. Yang keempat adalah besarnya kekuasaan suatu perusahaan di dalam pasar. Dan biasanya ada perusahaan-perusahaan yang dominan, contoh di Indomie, mie instan itu ada Indomie, mie sedap, kemudian Sarimi dan lain sebagainya. Itu kekuasaannya sebesar apa? Tuh. Selanjutnya, ini ada macam-macamnya. Itu kalau struktur pasar dari segi pembeli ya, itu ada namanya monopsoni, oligopsoni, dan saingan sempurna. Nah, kalau monopsoni itu keadaan di mana suatu pelaku usaha menguasai penerima pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Jadi ada pembeli tunggal di situ. Nah, ini biasanya kondisi monopsoni sering terjadi di daerah-daerah perkebunan dan industri hewan potong ayam, sehingga posisi tawar-menawar dalam harga bagi petani. Jadi itu kaitannya dengan monopsoni, berarti pembelinya tunggal. Jadi kayak petani menjual kepada sebuah perusahaan, lah itu namanya monopsoni. Kemudian pasar oligopsoni adalah bentuk pasar di mana terdapat dua atau lebih pembeli, yang beli banyak. Nah, kalau monopsoni tadi yang beli cuma tunggal, itu suatu tawar menawar, kan yang menjual petani banyak, ada komoditasnya, kemudian dijual ke perusahaan, ada satu perkebunan atau hewan potong, contoh tadi ayam, berarti semua
potong hewan potong ayam dijual ke contoh calon pemain Indonesia. Nah, itu disebut monoksoni karena yang menjual itu banyak tapi yang membeli cuma calon pemain. Nah, kalau oligopsoni itu ada dua atau lebih yang jual, yang membeli. Nah, ini biasanya kaitannya dengan wortel. Wortel menjual wortel kepada beberapa pedagang di desa. Jadi petani menjual ke beberapa pedagang di pasar. Jadi itu adalah pembelinya dua atau lebih. Kalau sempurna itu penjual dan membelinya sangat banyak dengan berbagai varian produk yang dijual namun memiliki jenis yang sama. Nah, ini barang yang dijual pada bentuk pasar persaingan sempurna itu biasanya karena beras itu pasti yang jual banyak, yang beli juga banyak. Setiap orang pasti membeli beras atau bahan baku lain, gandum, batu bara, kentang, dan lain sebagainya. Itu adalah pasar persaingan sempurna. Jadi kalau Sony itu adalah kaitannya yang membeli. Jadi kalau monopsoni itu hanya satu pembeli. Jadi saya contohkan petaninya banyak, tapi yang membeli cuma satu, calon pemain Indonesia. Terus kalau yang ini adalah petaninya banyak, yang dijual juga banyak, lebih dari dua dijual ke pasar. Nah, ini lebih banyak lagi yang memproduksi juga banyak, yang menjual, yang membeli juga banyak, menjual banyak, yang membeli juga banyak, karena merupakan kebutuhan pokok. Lah, ini dari segi penjual ya, taruh tadi dari segi pembeli, dari segi penjual ini ada persaingan sempurna dan persaingan pasar bukan persaingan sempurna. Nah, ini yang oli-oli, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, kaitannya dengan monopoli, teman-teman sudah memahami ini, untuk pasar di mana satu penjual yang menguasai pasar. Kalau di Indonesia mungkin seperti PLN, karena PLN itu kan belum ada. Terus PT KAI, terus kemudian Pertamina mungkin. Kalau di Jakarta sudah ada Shell dan lain sebagainya ya. Kalau di Jawa Tengah saya belum menemukan perusahaan selain Pertamina untuk menjual bahan bakar minyak. Nah, itu disebut dengan monopoli. Nah, ini adalah suatu bentuk pasar di mana sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produksi yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Seperti listrik, PT KAI, kemudian Pertamina ini yang sebagai contoh. Kalau seperti Telkom itu kan ada Indosat, ada XL dan lain sebagainya, itu bukan monopoli. Nah, ini karakteristiknya industri yang terdiri dari satu perusahaan, kemudian tidak mempunyai komoditas pengganti yang mirip, dapat mempengaruhi harga. Jadi kalau naik turun ya disesuaikan. PLN ketika naik kan ya kita mau nggak mau ya mengikutinya. Kemudian tidak dimungkinkan perusahaan-perusahaan lain masuk industri karena adanya hambatan bersifat legal, undang-undang, teknologi, keuangan, dan sebagainya. Mestinya kalau mau masuk ke kita kaitannya dengan listrik pastinya ada legalitasnya. Kemudian merupakan satu-satunya perusahaan di pasar yang menentukan harga. Yang terakhir memang kalau monopoli nggak usah iklan aja udah pada beli. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli yang pertama adalah sumber daya yang unik, terus punya skala ekonomis, monopoli karena peraturan pemerintah ada. Misalnya
kaitannya dengan peraturan pemerintah. Terus paten dan hak cipta, hak usaha eksklusif. Mungkin kalau teman-teman mengetahui perusahaan apa saja yang masuk ke monopoli, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini kaitannya dengan sumber daya yang unik. Pasar monopoli dapat muncul bila suatu perusahaan menguasai seluruh atau sebagian faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan suatu komoditas tertentu. Yaitu sumber daya unik. Sumber daya itu kan ada beberapa, ya. Sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi, modal. Itu ada keunikan enggak dari beberapa sumber daya tersebut. Nah, memiliki skala ekonomis ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi atau tingkat teknologi yang digunakan adalah sedemikian modernnya sehingga produksi yang efisien hanya dapat dijalankan bila kuantitas produksinya sangat besar atau meliputi hampir seluruh kuantitas yang diperlukan di pasar. Nah, ini kalau punya teknologi yang baik, memiliki tingkat teknologi yang baik, itu bisa memonopolikan pasar. Maka sekarang rame-rame mulai arahnya adalah ke digital dan teknologi. Perusahaan baru menikmati skala ekonomisnya yang paling maksimal apabila tingkat produksinya sangat besar jumlahnya. Nah, ini kalau karena peraturan, pastinya karena undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada yang sehingga menimbulkan monopoli di situ. Nah, ini kalau hak paten itu kita beberapa produk atau riset atau apapun itu bisa dimasukkan ke paten atau hak cipta. Nah, itu nantinya adalah membayar semacam royalti. Nah, itu jika ada yang jiplak itu terkena undang-undang hak cipta ini. Kalau sudah dipatenkan, apabila itu ada pengopian itu atau ada pengembangan di situ, itu harus memberikan semacam royalti. Nah, kalau hak usaha eksklusif ini bila skala ekonomis hanya dapat diperoleh perusahaan setelah mencapai tingkat produksi yang sangat tinggi, maka masyarakat diuntungkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk menikmati skala ekonomi dan pada waktu yang sama diharuskan menjual produksinya dengan harga yang rendah karena ada hak usaha eksklusif tadi. Untuk itu pemerintah harus memberikan hak monopoli. Nah, karena ada peraturan ini tadi, ada hak untuk dijadikan monopoli kepada perusahaan tertentu serta menentukan harga dan tarif rendah terhadap komoditas yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, ini tanpa hak usaha eksklusif di pasar akan ada perusahaan yang tidak dapat menikmati skala ekonomi secara maksimum, akan menyebabkan harga atau tarif yang tinggi akan menimbulkan kerugian di masyarakat. Ini contoh kemarin akhir-akhir ini adalah obat seperti itu. Kemudian ada kaitannya dengan vaksin. Nah, itu ada hak usaha eksklusif di situ. Adakah monopoli keuntungannya berlebih? Nah, kira-kira ada nggak monopoli itu keuntungannya berlebih? Monggo kalau mau bisa menjawab silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini penentuan harga, ada total revenue, ada total cost. Total revenue itu pastinya price dikalikan quantity. Kalau total cost, fixed cost, dan variable cost. Terus kemudian ada marginal revenue dan marginal cost, itu dari delta total revenue dan delta TC dan dibagi delta Q. Itu kaitannya dengan penentuan harga perusahaan monopoli. Perusahaan monopoli akan
berproduksi pada tingkat output marginal cost sama dengan marginal revenue, berarti ada keseimbangan di sini. Kemudian harga produk ditentukan dengan menarik garis lurus hingga kurva permintaan D. Nah, ini kaitannya dengan average cost. Penentuan harga perusahaan monopoli, harga itu lebih dari biaya rata-rata. Perusahaan monopoli akan memperoleh keuntungan. Harga lebih dari biaya rata-rata. Kalau harga sama dengan biaya rata-rata, atau kita sebut dengan normal profit. Kalau kurang dari berarti kerugian di situ. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ketika laba maksimum, kondisi perusahaan monopoli pastinya di puncak nantinya. Kan ada total cost dan total revenue di situ. Total cost dan total revenue. Nah, ketika ada di puncak itu berarti ada total revenue di situ atau maksimal keuntungan ketika di puncak atas. Ini ketika rugi, perusahaan rugi jika P kurang dari average cost. Nah, itu ketika P dan Q besar rugiannya adalah P dikali min average cost dikali Q. Itu di titik paling bawah di average cost, karena price yang di kuningi itu kondisi perusahaan merugi. Perbedaan pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli, kalau harga barang di pasar monopoli umumnya lebih sedikit. Kemudian jumlah output pasar monopoli lebih sedikit pastinya karena produknya sedikit. Efisiensi penggunaan input di pasar monopoli lebih rendah. Kekuatan ditentukan di penentuan harga atau price taker di pasar monopoli. Jadi harga tergantung dari sebuah perusahaan tersebut. Mau naik turun harus ikut. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam monopoli. Nah, ini pasar monopoli tidak merangsang perkembangan teknologi dan inovasi ya, karena produknya itu aja, kemungkinan malah tidak merangsang. Atau yang kedua adalah pasar monopoli merangsang perkembangan teknologi dan inovasi. Tadi contoh muncul tenaga listrik, tenaga angin, pembangkit listrik tenaga angin, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya, itu kan akibat dari perkembangan teknologi. Kemudian kalau kereta api nanti muncul kereta cepat, seperti itu malah merangsang. Atau kalau yang berkaitan dengan Pertamina ya, minyak ya, itu kan dari premium ke pertalite itu kan jaraknya lama sekali. Kemudian ada oktan 90 itu kan jaraknya lama karena tidak merangsang perkembangan teknologi. Nah, ini kaitannya dengan tidak merangsang perkembangan teknologi, tidak terdapat persaingan usaha karena di situ, dan upaya inovasi membutuhkan biaya besar. Jadi kalau mau jadi oktan 90 itu kan membutuhkan riset yang lebih lagi. Kalau merangsang perkembangan teknologi yang memungkinkan penurunan biaya per unit output, bisa menghambat perusahaan baru masuk industri karena kalah dalam penguasaan teknologi dan inovasi. Monopoli menyebabkan distribusi pendapatan tidak merata. Memang pendapatannya akan tidak merata karena monopoli tadi. Nah, selanjutnya adalah pasar oligopoli. Nah, ini pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, jumlah perusahaan lebih dari 2,
tetapi kurang dari 10. Nah, ini contoh-contohnya industri mobil, kertas, semen. Nah, ini kaitannya struktur pasar dikatakan oligopoli bila dalam industri ada beberapa produsen yang dominan. Mie sedap, Sarimi, itu maksudnya mana ini? Apakah oligopoli? Faktor-faktor penyebab kaitannya dengan perusahaan efisiensi, skala besar, investasi awal sangat besar pastinya, karena ada pesaingnya pasti investasinya juga akan besar. Biaya produksi murah bila skala produksi sangat besar. Jadi ada variabel cost dan fixed cost tadi. Kalau itu kan akan muncul sama-sama. Terus kompleksitas manajemen, industri padat modal dan ilmu pengetahuan, sumber daya manusia kualitas tinggi, multidisiplin, persaingan non harga dan intelijen bisnis. Itu faktor-faktor penyebabnya. Nah, ini tadi contohnya industri pesawat, mobil, industri perbankan, jasa penerbangan. Nah, ini karakteristik pasar oligopoli. Silahkan dibaca. Kaitannya dengan permintaan, perusahaan dalam oligopoli menghadapi dua skenario permintaan. Permintaan akan sangat elastis bila perusahaan menaikkan harga, tetapi inelastis bila perusahaan menurunkan harga. Pengambilan keputusan yang independen membuat perusahaan seolah-olah menghadapi kurva permintaan patah atau kick demand curve. Nah, ini kalau elastis nih, ada kenaikan dari P1 ke P2, terus dari Q1 ke Q2, ada pergeseran. Ketika harga dinaikkan, pasti kuantitinya akan menurun. Kaitannya dengan elastisitas permintaan tadi. Nah, kalau inelastis ini ada di ini. Jika perusahaan menurunkan harga, seolah-olah berhadapan dengan kurva yang inelastis. Pada kurva D1, penurunan dari P1 ke P2 akan menaikkan jumlah yang diminta dari Q1 ke Q2, malah justru naik. Harga diturunkan, Q2 naik, sehingga nilai penjualan total revenue akan naik. Dia akan bergeser di sini. Hal ini akan menimbulkan reaksi pesaing sehingga ikut menurunkan harga. Di pesaing juga ikut menurunkan harga. Penurunan harga oleh para pesaing menyebabkan kenaikan jumlah yang diminta menjadi kecil dari Q2 ke Q3. Ini tadi kan ada inelastisitasnya tadi, karena pesaingnya juga ikut menurunkan harga, malah kuantitasnya juga akan menurun. Perusahaan seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang inelastis di D2 ini. Nah, ini kick demand curve, pengambilan keputusan yang interdependen menyebabkan perusahaan seolah-olah berhadapan dengan kurva permintaan yang patahin dari A ke D2 ini, yang bukan yang patah-patah. Jadi tadi ada titik temu antara D1 dan D2, karena tadi ada perubahan harga, itu akan patah dari D1 ke D2 yang bukan yang putus-putus ini. Ada A, B, dan D2 ini seolah-olah patah karena ada pengambilan keputusan yang interdependen. Nah, ini kaitannya dengan kurva pendapatan marginal. Jika kurva permintaan yang berlaku adalah D1, kemudian maka kurva MR, marginal revenue, adalah MR1. Nah, itu ada gambar yang putus-putus itu. Nah, ini kalau keseimbangan oligopoli pasti MR, marginal revenue, sama dengan marginal cost.
Nih keseimbangannya ada titik temu marginal cost dan marginal revenue. Ketika ketemu antara marginal revenue dan marginal cost, itu adalah titik keseimbangan oligopoli. Ini kick demand curve dan price rigidity. Kick demand kurva pada dasarnya oligopoli menyebabkan harga agak sulit berubah. Price rigidity bila biaya produksi atau marginal cost berubah pada interval MC1, marginal cost 1 sampai dengan marginal cost 3, maka harga jual dan jumlah produksi tidak berubah yaitu P1 dan Q1 itu tetap secara harga jual dan jumlahnya itu tidak mengalami perubahan. Nah, ini kekuatan dan keterbatasan, silahkan dibaca. Nah, ini 3 model oligopoli, ada non kolusi, kolusi dalam penetapan harga, kepemimpinan harga. Peraturan oligopolis karena berpotensi untuk membentuk kekuatan monopoli, maka perusahaan-perusahaan yang beroperasi pada pasar oligopoli dikendalikan dengan pemberlakuan undang-undang anti monopoli. Nah, ini agar tidak terjadi monopoli di situ. Selanjutnya adalah monopolistik. Salah satunya bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakteristik sendiri yang membedakan dengan produk lainnya. Nah, ini contohnya adalah sampo, pasta gigi, dan lain sebagainya. Mungkin meskipun fungsi semua sampo yang sama, pastinya membersihkan rambut, tetapi produk yang dihasilkan produsen berbeda, memiliki ciri khas khusus, aroma, warna, kemasan, dan lain sebagainya. Itu monopolistik. Suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang berbeda corak, tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini ciri-ciri terdapat banyak penjual, sifat produk berbeda corak, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan dalam mempengaruhi harga, kemudahan dalam memasuki industri, persaingan promosi, penjualan sangat aktif, iklan banyak banget. Terus keseimbangannya dalam pasar mempengaruh dari persaingan monopolistik terhadap corak permintaan, di mana kurva permintaan tidak bersifat elastis sempurna dan kurva penjualan marginal tidak berimbit dengan kurva permintaan. Perusahaan mencapai keuntungan maksimal dalam keseimbangan jangka pendek dan keseimbangan jangka panjang. Nah, ini kaitannya dengan harga dan biaya. Ini jumlah barang perusahaan memperoleh untung. Perusahaan memperoleh untung itu yang sebelah kiri. Kalau mengalami kerugian, gambarnya seperti itu. Kenapa mengalami untung? Karena marginal revenue dan marginal cost itu titik temunya di situ. Kemudian kaitannya dengan keuntungan maksimal itu di titik A. Terus kalau kaitannya dengan memperoleh keuntungan karena average cost, itu gambarnya kalau di D itu kan di D demandnya itu kan di atas, sedangkan ini kalau yang sebelah kanan itu demandnya adalah berimbang dengan marginal revenue. Nah, itu
kenapa mengalami kerugian. Nah, kalau keseimbangan pastinya pertemuan antara marginal cost dan marginal revenue. Nah, ini penilaian atas persaingan monopolistis, efisiensi menggunakan sumber daya, efisiensi dan diferensiasi produksi, pengembangan teknologi dan inovasi, distribusi, pendapatan. Nah, ini kaitannya dengan efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, ini persaingan bukan harga, pada hakikatnya mengandung arti usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli terhadap barang yang diproduksi. Tadi ada promosi dan lain sebagainya, atau keunikan-keunikan terkait dengan produknya. Nah, ini ada diferensiasi produk, iklan. Nah, itu tadi yang saya jelaskan berkaitan bukan harga tadi. Nah, tujuan pengiklanan pasti memberikan penerangan. Itu ada dalam peraturan bahwa kita sebagai produsen harus memberikan sebuah knowledge. Makanya di sebuah produk itu biasanya ada cara pakai dan lain sebagainya. Terus kandungan-kandungan itu tujuannya adalah memberikan pengertian, memberikan informasi kepada produsen. Nah, ini kaitannya kebaikan dengan pengiklanan. Nah, ini kelemahan dari pengiklanan. Promosi secara iklan adalah suatu penghamburan. Memang kalau iklan kan membutuhkan dana. Nah, ini kesimpulannya adalah iklan harus memberikan keterangan yang benar, jujur akan produknya. Peraturan yang mengarahkan iklan untuk bersifat penerangan dan bukan untuk menarik pelanggan. Usahakan agar kegiatan pengiklanan tidak menjadi penghambat bagi perusahaan untuk masuk dalam industri tersebut. Selanjutnya adalah kaitannya dengan pasar persaingan sempurna. Nah, ini pembeli dan penjual sangat banyak. Perusahaan mengambil harga atau price taker tadi sudah ya, barang-barang yang dihasilkan homogen, banyak perusahaan di pasar, pembeli mengetahui keadaan pasar. Hubungan antara permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Nah, gambarnya seperti ini. Ini kalau pasar pastinya ada demand and supply. Ada pertemuan antara permintaan dan penawaran di situ. Terus, nah ini rumus-rumusnya ada total revenue tadi sudah saya jelaskan adalah P kali I. Marginal revenue sama dengan delta total revenue dibagi delta I. Nah, ini perhitungannya, price ditentukan, kuantitinya berapa. Kalau total revenue berarti P kali I. Ini contohkan adalah galon ya. Satu galon tuh harganya $6. 1 kali 6, 6. Nah, average revenue itu adalah TR dibagi I, total revenue dibagi I, 12 dibagi 2
terus 18 dibagi 3 dan selanjutnya. Kalau delta TR dibagi delta Q itu adalah delta TR itu 6 kurangi 12 dibagi 1. Nah, itu akan 66 terus. Jadi pengurangan antara 12 kurangi 6, 2 kurangi 1, berarti kan 1. Kemudian itu dibagi 6, 6 dibagi 1 ya 6. Seperti itu. Nah, ini lebih detailnya lagi. Marginal revenue itu sudah ditentukan, atau kuantitinya ini sudah ditentukan. Kemudian total fixed cost-nya adalah 20.000. Kemudian total variable cost-nya adalah sudah ditentukan bahwa ketika memproduksi 1 variable cost-nya 8, ketika memproduksi 2 jadi 14 karena 7 kali 2 14. Kemudian ketika 3 jadi murah lagi 6, ini jadi 5, kemudian 5, kemudian ketika 5 jadi 24 dan seterusnya. Itu ada variabel cost di situ. Semakin banyak itu akan semakin murah sebenarnya. Kan ini jadi 8 ke 7, 6, 5, kemudian turun lagi. Selanjutnya ada kalau 10 berarti 10,4. Terus selanjutnya adalah total cost. Total cost adalah penambahan total fixed cost dan variable cost. 20 tambah 8, 28. Average cost adalah total cost dikurangi dengan yang sebelumnya. 20 kurangi 28, 8. Terus 28 kurangi 3, 4. Itu coba sebentar. Ada 34 dikurangi 28 kan berarti ini 7. Average cost 20, 8, 20 kurang 28 kurangi 30, 34 dikurangi 28. 4 kurangi 28 itu 6. Jadi bukan itu average cost, average fix, average variable cost. Maaf. Average variable cost itu dari ini 8 dikurangi quantity. Total variable cost dikurangi quantity dibagi quantity. 8 dibagi 1, 14 dibagi 2 itu 7, 18 dibagi 3, 6, 20 dibagi 4, 5 dan seterusnya. Kalau average cost berarti 28 dibagi 1 dan selanjutnya. 28 dibagi quantity, total cost dibagi quantity. Kalau average variable cost adalah total variable cost dibagi quantity. Terus marginal cost adalah baru ini adalah total cost tadi. Tadi yang saya hitung adalah berarti 34 dikurangi 20, 28 dikurangi 20, 8, kemudian 34 dari total cost itu 34 dikurangi 28
6, kemudian selanjutnya 40 kurangi 38 itu 2, 38 kurangi 34 dulu, 38 dikurangi 34 itu 4, 40 kurangi 38 itu 2, 44 dikurangi 40 itu 4, dan seterusnya. Terus price ini ditentukan bahwa 10. Pastinya kalau menjual 1 dan seterusnya. Kalau menjual 10 berarti 10 dikali 10 ada 100. Nah, ini dikurangi antara total revenue dan total cost. Ketika belum menjual itu karena sudah muncul biaya di situ, pastinya rugi 20.000. Kemudian ketika memproduksi cuma 1, kuantitasnya cuma 1, sedangkan harganya 10.000 itu minus 18 karena total cost-nya adalah 28. Terus itu total cost dikurangi total revenue, atau total revenue dikurangi total cost. Total revenue dikurangi total cost, mohon maaf. Jadi total revenue dikurangi total cost. Seperti itu. Nah, ini ya ketika 0 ini berarti muncul titik impas. Nah, ini kerugian paling parah adalah di minus 28. Jadi belum tentu ketika memproduksi banyak itu malah justru bisa menyebabkan kerugian juga. Terus kaitannya dengan yang keuntungannya paling tinggi adalah ketika memproduksi 6, nah keuntungannya sampai 9. Seperti itu. Ini perhitungannya tadi, mohon maaf, kaitannya average variable cost itu adalah dari total variable cost dibagi I. Kemudian average cost itu total cost dibagi Q. Kemudian marginal cost itu dari pengurangan dengan kuantitas di atasnya. Terus marginal revenue P itu sudah ditentukan harganya 10. Kemudian menentukan total revenue itu adalah harga P atau P dikalikan dengan Q. Selanjutnya adalah mencari keuntungan atau kerugian. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Mungkin secara jumlah yang terdampak COVID-19 ini sudah mulai menurun, tapi kita tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.